Selamat berjumpa lagi adik-adik yang terkasih. Sekarang kita melihat bab 7, gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Jadi pada kesempatan ini kita belajar tentang gereja. Gereja itu adalah tanda dan juga sarana untuk keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat dulu tentang gereja. Apa artinya gereja? Pertama, gereja itu adalah sebuah gedung, sebuah tempat, sebuah rumah ibadat. Seperti gambar di atas ini. Kalau kita lihat gambar yang atas, kita langsung tahu, oh itu gereja katedral Samarinda. Itu gedung gereja Samarinda. Itu rumah ibadat, tempat kita untuk berdoa, tempat kita untuk merayakan Ekaristi. Yang kedua, gereja itu adalah persekutuan semua umat beriman. Gereja adalah persekutuan semua umat beriman. Gereja adalah himpunan semua umat beriman. Nah, kata pengertian kedua ini perlu kita ingat. Itu sangat penting karena gereja itu bukan hanya sebuah gedung, bukan hanya sebuah rumah ibadat, tapi itu adalah himpunan semua umat beriman. Itu persekutuan semua umat beriman. Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang mengimani Yesus sebagai sumber keselamatan. Orang-orang yang mengimani Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, saudara-saudari, kata gereja itu dari kata Portugis igreja. Jadi kata gereja itu dari kata igreja. Dan kedua kata ini, baik igreja atau gereja itu sebetulnya berasal dari kata Yunani ekklesia. Di kitab suci disebut ekklesia. Nah, kata ekklesia itu dari dua kata ek dan klesia. Kata ek artinya keluar, dan klesia itu dari kata kaleo yang berarti memanggil keluar atau dipanggil keluar dari dunia. Dunia itu adalah simbol kejahatan. Maka kita orang-orang yang beriman perlu keluar dari kejahatan-kejahatan itu. Kita perlu meninggalkan dunia, meninggalkan kejahatan agar kita memperoleh keselamatan. Nah, sebagai persekutuan umat beriman, sebagai himpunan umat beriman, gereja harus terus berjuang mewujudkan keselamatan. Berjuang untuk terus keluar dari dunia sebagai simbol keselamatan. Jadi dunia itu simbol keselamatan dan simbol kejahatan. Maka kita perlu keluar dari kejahatan, meninggalkan kejahatan, berubah. Maka setiap anggota gereja agar bisa selamat itu perlu untuk mengubah sikap, perilaku, perkataan yang jahat, perbuatan yang jahat, sikap yang jahat, yang menimbulkan dosa perlu diubah agar kita bisa selamat. Saudara-saudari, tanda dan sarana keselamatan dalam hidup manusia. Sekarang kita lihat ada begitu banyak tanda, ada begitu banyak simbol, ada begitu banyak sarana dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semua tanda dan sarana atau simbol itu membawa kita kepada keselamatan. Contoh dalam komunikasi. Ketika komunikasi, ada tanda misalnya seperti ini. Dengan jari telunjuk, kita menutup bibir kita. Itu isyarat, tanda, simbol bahwa kita harus diam, tidak boleh ribut. Dilarang ribut. Kalau kita ribut, itu bisa terjadi sesuatu yang tidak baik. Atau misalnya dalam rambu-rambu lalu lintas, seperti dilarang belok ke kanan, atau dilarang, atau ada tulisan tanda stop, harus berhenti. Kalau kita melanggar rambu lalu lintas, melanggar simbol itu, tanda-tanda itu, maka keselamatan kita akan terancam. Itu tentang simbol dan tanda. Sarana misalnya rumah sakit. Rumah sakit itu adalah sarana supaya orang-orang yang sakit itu mendapatkan pertolongan dan kemudian memperoleh kesembuhan, kehidupan. Sekolah juga sarana bagi kita untuk belajar, menimba ilmu. Agar dengan pengetahuan yang kita miliki, kita akhirnya terus bertahan hidup lebih baik. Dengan pengetahuan yang kita miliki, kita dengan cerdas dan cermat membedakan hal yang baik, hal yang buruk.
Dengan pengetahuan yang cukup, kita akhirnya tahu bahwa ini yang baik, ini buruk, lalu kita mengikuti yang baik, dan pada saat yang sama kita menghindari atau menolak yang jahat. Nah, itu tanda atau simbol dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudari. Ada begitu banyak lagi simbol dalam kehidupan kita, kalau kita mau lihat. Dan kita sebagai orang yang beriman, percaya bahwa sumber keselamatan kita itu adalah Yesus Kristus, atau sumber keselamatan kita itu berasal dari Allah. Itu kita harus sangat yakin dengan hal itu. Keselamatan kita itu berasal dari Allah. Maka kita perlu selalu berusaha supaya mendekatkan diri kita kepada sumber keselamatan itu, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam kitab suci itu ada beberapa pemahaman tentang keselamatan. Misalnya yang pertama, Petrus yang akan tenggelam, dia hendak tenggelam, lalu dia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu kemudian Yesus mengulurkan tangan, lalu kemudian dia juga selamat, tidak jadi tenggelam, tidak mati. Atau misalnya Injil Lukas bab 8, 35-36. Keselamatan berarti sembuh dari penyakit, sembuh dari roh jahat. Dan juga keselamatan itu juga bisa berarti bebas dari kematian. Hidup kembali, itu juga berarti selamat. Sebagai tugas saudara-saudari, untuk tugas kita, silakan buatlah sebuah cerita atau kisah dari pengalamanmu sendiri yang mengungkapkan bahwa saudara mendapatkan keselamatan, memperoleh keselamatan. Jadi kisah atau cerita di mana saudara mengalami keselamatan berkat tanda-tanda atau sarana atau simbol dalam kehidupan sehari-hari.